Itu nggak ada yang sakit, nggak juga sih, nggak Jadi, ada. biasanya ngapain aja sih bang kalau dalam bulutan bang? Sempet nanya nggak sih bang? Nggak nanya saya. Kegiatannya maksudnya Ya, aktivitas seperti kegiatannya. apa gitu. Ya nggak nanya, paling kegiatannya juga makan tidur kali. Bang, kan kemarin Anak-anak kita gimana, sempat Bang? sakit, Anak-anak sempat gimana? sakit juga tuh bang, yang sampai dibawa ke rumah sakit. Nah, soal kesehatannya, soal sakitnya itu gimana bang? Masih sering kambuh kah atau memang benar-benar udah sembuh gitu? Oh, yang kan itu ada beberapa kemarin ya, 2 apa 3 ya, yang kemarin itu yang waktu proses persidangan. Nah, yang terakhir itu adalah sakit gigi. Nah, sampai sekarang sih masih kambuh. Kadang sakit gitu, kadang muncul sakitnya begitu sih. Nah, pas cuaca dingin di lapas. Alhamdulillah sehat beliau, sehat. Bang, ini kan Ramadan juga, kan Niki di sana gimana bang? Waduh, saya nggak tahu ya dia gimana di sana Ada sehari-harinya. terawih kah atau gimana? Ya pasti, orang kan beribadah juga penting kan, bukan cuma sekedar urusan puasa. Puasa wajib, tapi ibadah yang lain juga harus dijalankan. Insya Allah mudah-mudahan lancar lah semua itu terkait apa urusannya nih kita di dalam itu, insya Allah dia beribadah khusus di dalam itu. Anak-anak Niki gimana tuh bang? Waduh, itu saya nggak tahu. Suka nanyain gak sih bang dia ini anak-anak gimana keadaannya? Suka nanyain gak ke kuasa hukumnya kayak anak-anak saya apa kabar di sana segala macam gitu? Ya kan itu ada keluarganya yang sering update. Kalau kita nggak update lah urusan keluarganya gitu. Mungkin dari keluarganya. Hah? Anak suka jenguk kayak yang udah gede kayak Loli. Nggak tahu saya kalau soal siapa yang jenguk, siapa yang ini dari keluarganya saya nggak tahu. Hanya kepentingan hukum doang abang kesana. Iya, kami cuma sebatas kepentingan hukumnya saja. Misalnya ada updatean apa terkait dengan perkembangan. Ini kan ada beberapa laporan juga. Sebentar. Tunggu. Bentar ya bu ya. Ini kan ada beberapa laporan, ya kan. Nah, dari laporan itu termasuk illegal access, termasuk pelanggaran undang-undang kesehatan, undang-undang konsumen, semua itu kan di Polda. Nah, itu yang kami update kepada Nikita. Nah, tadi yang saya sampaikan terakhir yang updatean terbaru itu terkait dengan penyadapan illegal access itu yang berprogres sekarang. Yang lain belum, karena ini masih menyesuaikan dengan peraturan baru KUHP baru ya. Jadi kemarin koordinasi sama pihak kepolisian, Bang, kita bikin surat ini dulu karena ini ada penyesuaian KUHP baru. Oh ya siap, saya bilang. Bang, tapi setelah sering ngejenguk kita juga ada perubahan nggak sih bang dia? Perubahan apanya? Perubahan mungkin kayak lebih kurus atau Secara gimana, fisik gitu, fisik Bang. dan kepribadian gitu bang? Atau makin seger atau gimana? Standar aja sih sebenarnya kalau Seperti kemarin di persidangan. iya seperti kemarin itu. Kalau teman-teman media kan lihat itu bagaimana kondisi badannya dia, tidak gemuk, tidak kurus. Nah, sampai hari ini masih begitu juga. Gitu. Pasti kan menyematkan permintaan dong bang. Apa? Kan jarang bertemu, pasti menyematkan permintaan dong dari Niki apa gitu, pesan atau apa gitu. Pesan kepada siapa nih? Ya mungkin menitipkan apa gitu, pesan apa gitu, permintaan. Nggak ada sama sih apa. Bang, sejauh ini nggak ada sih pesan-pesannya yang disampaikan kalau kepada orang lain nggak ada. Tapi ada harapan buat bebas dalam waktu dekat nih bang? Biar lebaran. Harapan sama- selalu ada ya. Ya, namanya juga kita saat ini kan berproses terus ya. Kasasi juga masih berproses. Kalau ditanya harapan selalu ada. Kenapa? Harapan itu dibarengin dengan keyakinan. Nah, kami sampai hari ini masih yakin bahwa kita itu tidak seperti apa yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum pada perkara pidana gitu. Bang, mungkin kasasi bagaimana bang? Update-nya bang? Kasasi yang terakhir kemarin di bulan Januari kita inzage itu pemeriksaan berkas segala macam. Kemungkinan sih sudah dikirim ke Mahkamah Agung ya. Berkasnya kita juga nggak tahu. Terakhir di bulan Januari itu ya. Di awal-awal Januari itu kita inzage berarti sudah sebulan lebih, mau 2 bulan. Gitu. Januari, Februari, Maret. Kalau Maret sebentar lagi berarti 3 bulan. Nah, kemungkinan kalau di Januari itu dikirim ke Mahkamah Agung berkasnya atau kami sudah inzage di Januari, ya kemungkinan saat ini sudah di Mahkamah Agung, ya mungkin dalam waktu dekat bisa diputus atau apa sih juga nggak ngerti ya. Pokoknya intinya kita berharap yang terbaik ya, apapun putusan nanti, kapanpun diputus itu semua harapan yang terbaik
yang kami sampaikan kepada Nikita, kami sampaikan juga kepada Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar lebih terbuka, lebih teliti terkait dengan kasusnya. Ya bang, kita suka nanyain gak sih bang kayak ini kasasi lama banget terus segala macem dan lain-lain. Nanya sih, iya nanya, bang ini kenapa berapa lama lagi? Ya saya bilang kita ambil apa posisi yang wajar aja, saya bilang gitu. Kita sesuaikan dengan aturan aja. Mahkamah Agung biasanya setahu saya sih 4-5 bulan baru ada putusan, setahu saya. Bisa lebih cepat atau bisa lebih lama, walau alam. Cuman dia nanya, kenapa kok lama? Di Mahkamah Agung memang begitu. Bang, kalau misalnya hasilnya tidak sesuai apa yang Nikita Mirzani inginkan, langkah selanjutnya dari tim kuasa hukum apa bang? Masih dipikirkan, tapi kalau tidak sesuai ya mungkin masih ada upaya hukum. Tapi kan nanti kesannya begini, ini jangan sampai nanti kalau tidak bisa banding kita kasasi kita PK. Itu kan sebenarnya proses normatif ya gitu. Nah, kalau seandainya seperti pertanyaan tadi itu sampai masuk, oh ini tidak sesuai gitu kan, ya tentu kita mengajukan upaya-upaya lain lagi gitu terkait dengan perkaranya ini kita. Cuman mudah-mudahan enggak lah, kita berharapnya sih enggak gitu. Maksudnya kita itu selesai, apapun hasilnya ya selesai di sini misalnya gitu kan. Nah ini kan soal kepuasan ini nggak tahu, nanti tergantung di kita lagi sih. Sudah ya. Oke, agenda selanjutnya bang, mungkin bang sidang PMA selanjutnya kapan? Iya, agenda selanjutnya itu di tanggal berapa? Tanggal 3 Maret itu ada bukti dari tergugat. Mudah-mudahan mereka bisa membuktikan dalilnya lah. Oke. Jadi gini, bangsa dipungut di mana-mana. Itu kan ada logo, ada tanda tangan, kopi. Itu perjanjian yang sudah terjadi, pasti dapatnya kopi karena aslinya sudah dengan, ini kan nggak pakai otak ini orang ini. Aslinya itu ada dengan orang yang berjanji di awal, maka dia pegang kopiannya. Ini kita pegang kopiannya. Kok dibilang bisa dipungut di mana-mana? Itu kan ada logonya, logo dari perusahaan apa, dari PT apa, dari siapa. Itu kan banyaknya itu kan brand ambasador dari mana kan ketahuan, walaupun kopi tapi bersesuaian gitu. Nanti ada yang menjelaskan, saksi yang menjelaskan. Menurut saya mereka itu terlalu dini ya, terlalu sumir menanggapi bukti kita. Kopi nggak ada masalah sepanjang kopi itu bersesuaian dengan yang lain, bersesuaian dengan alat bukti saksi, bersesuaian dengan bukti surat yang lain gitu. Nah lagi pula di situ tertulis ini misalnya brand ambasador PT apa begitu ya, PT A, B, C. Itu kan tertulis. Aslinya ada pada orang yang berjanji di situ. Ya pasti dia pegang kopinya. Pakai otak lah. Terkait 3 bukti yang disebut asli itu, dari pihak Resa Gadis juga menyebut bahwa bukti itu tidak menunjukkan gugatan perbuatan melawan hukum. Itu gimana? Itu bukan urusan mereka lah mau membuktikan perbuatan melawan hukum atau tidak. Itu hakim yang nanti yang akan menilai. Mereka itu, kita dari persidangan ini datang menyajikan data. Mereka pun begitu menyajikan data. Apa datanya nanti hakim yang pertimbangkan. Apakah itu dapat dikualifikasi sebagai alat bukti yang sah, itu nanti urusan hakim. Ini mereka sudah melampaui juga, kadang-kadang jadi jaksa ya, kadang-kadang jadi hakim gitu. Jadi dewa juga nggak apa-apa sih kalau benar gitu maksudnya. Kembali nama Tani bang jadi dewa. Nah, ya dia biar urusan sama Ahmad Dhani. Oke. Kondisi kesehatan